Shalom dan selamat malam kepada semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pada malam ini. Jadi sekali lagi bertemu dengan saya, Shalom, saya Pastor Billy. Dan malam ini saudaraku kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya kongsikan pada malam ini. Saya percaya ketika kita mendengarkan, ketika kita merenungkan, ketika kita belajar tentang firman Tuhan, di mana kekuatan iman kita itu terbentuk. Amin. Jadi pada malam ini saya mengambil satu tema, yaitu di dalam Dia kupunya harga, ya. Di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus kita punya harga, saudaraku. Jadi saya mau bertanya satu soalan sebelum saya meneruskan firman Tuhan pada malam ini, yaitu pernahkah kamu merasakan hidupmu tidak ada arti, tidak ada orang bilang tak ada guna. Jadi pernahkah Anda merasakan demikian, saudaraku? Bahkan pernahkah kamu merasa diri ingin membunuh diri, ingin menghancurkan hidup itu karena merasa diri itu tidak berharga, merasa diri itu tidak ada artinya bagi di sekeliling kita, saudaraku. Jadi pertanyaan di sini, saudaraku, dapatkah firman Tuhan membantu kita di dalam keadaan seperti itu? Jadi itu pertanyaan, saudaraku, dalam hidup kita. Apalagi pada saat ini banyak tentangan yang kita hadapi, badai yang kita hadapi sepanjang COVID-19, saudaraku. Saya percaya banyak orang merasa susah, merasa terganggu. Jadi tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya tinggal di rumah, tidur makan. Sebenarnya, saudaraku, bagi saya bukan tidur makan ketika PKP ini, saudaraku. Bagi saya inilah masanya untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Saya mengambil contoh seorang pelayan, ya. Seorang pelayan kadang-kadang, saudaraku, karena terlalu sibuk pergi menginjil, pergi melayani, sehingga kadang-kadang pelayan itu tidak punya waktu untuk bersemuka dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk duduk berdoa dengan Tuhan. Jadi pada masa ini, inilah waktunya, saudaraku. Kadang-kadang kita bekerja sangat sibuk, tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Jadi inilah masanya untuk kita duduk bersama. Jadi, saudaraku, ini yang kadang-kadang membuat keluarga itu merasa diri, dalam keluarga itu merasa diri saya tidak ada arti. Terlebih kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang dia merasa, wah, kenapa bapak ibu saya tidak mengambil edah tentang saya, tidak mengambil berat tentang saya, sehingga mereka terfikir bahwa jangan-jangan saya ini tidak ada arti bagi mereka. Jadi itu salah satu faktor, ya, mengakibatkan satu perkataan, saya tidak punya arti. Jadi pada malam ini, saudaraku, saya mengatakan, menjawab satu pertanyaan, dapatkah firman Tuhan membantu kita bebas daripada berlagu permasalahan ini, mengatakan saya tidak ada arti, saya tidak ada guna. Saya katakan yes, sudah pasti, saudaraku, sudah pasti firman Tuhan bisa membantu Anda, saudaraku. Mari kita melihat apakah itu firman Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes, saudaraku, ya. Kita membuka kepada Injil Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 1. Saya akan baca kita apakah itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi lihat, saudaraku, firman itu bukan sekadar perkataan, bukan sekadar kata-kata, tetapi firman itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Sebab itu saya dikatakan pertanyaan di sini, dapatkah firman Tuhan membantu kita, membebaskan kita daripada perkataan aku tidak berarti? Saya katakan yes. Bisa, mampu, boleh. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah itu bukan sembarangan. Dia adalah Allah pencipta, Allah pembebasan, Allah yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia, saudaraku. Dan ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab itu saya mengatakan saudaraku, dalam apapun berlunggu hidup kita, dalam apapun permasalahan hidup kita, katakan Tuhan pasti sanggup, saudaraku. Amin. Jadi mari kita melihat nasihat-nasihat firman Tuhan yang praktikal, ya. Nasihat Tuhan yang dalam firman Tuhan itu yang praktikal. Dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan bahwa sahabat sejati menunjukkan kasih yang diharapkan di waktu susah. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan sahabat sejati menunjukkan kasih yang diharapkan di waktu susah. Maksudnya saudaraku adalah kita perlu sokongan daripada orang lain. Kita perlu sokongan daripada sahabat. Kita perlu, mengapa perlu sokongan itu saudaraku? Yang pertama adalah karena kamu perlu meluahkan apa yang membuatkan kamu merasakan diri kamu itu tidak berarti, tidak ada guna. Jadi itu yang harus kamu luahkan saudaraku, ya. Jika Anda selalu memendam perasaan negatif, ya, jika Anda selalu memendam perasaan negatif, hal itu mungkin akan menjadi satu beban yang berat untuk dipikul. Sebab itu banyak orang yang membunuh diri, melukai diri, menghancurkan hidup diri dengan hal-hal yang dipendam dengan sangat lama. Hal-hal negatif yang dipendam dengan sangat lama sehingga kan itu bisa menghancurkan hidupnya, saudaraku. Sebab itu kamu perlukan sahabat yang sejati. Ya, sahabat sejati, maksud sejati itu saudaraku, dia tidak pilih bulu. Ataupun kalau kita melihat dalam kasih, saudaraku, ada kasih yang palsu, ada kasih yang sejati, ada cinta yang palsu, ada cinta yang sejati, saudaraku. Jadi arti sejati itu, saudaraku, setia selama-lamanya dan tidak bersyarat. Ada sahabat yang palsu, dia akan mengatakan, kalau dia tidak mengasihi aku tidak akan mengasihi dia. Dia tidak pernah tolong saya, buat apa saya tolong dia? Jadi itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati itu dia selalu bersama dengan kita, selalu sering kali siap untuk mendengarkan luahan hati kita, selalu siap untuk bersama dalam senang dan susah kita. Itu sahabat sejati, saudaraku, ya. Jadi sebab itu kita harus menilai dan melihat adakah benar dia itu adalah sahabat sejati, saudaraku. Dan juga cobalah kita luahkan perasaan kita kepada ahli keluarga, sahabat sejati, ataupun orang-orang yang kita percaya seperti bapak rohani, ibu rohani, abang rohani, kakak rohani. Jadi itu boleh membantu kita, saudaraku, di dalam keadaan tersebut. Dan yang terpenting, saudaraku, bahwa kemanakah kita meluahkan perasaan itu, saudaraku? Yang terpenting adalah datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku orang yang letih lesu, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya Tuhan melepaskan, membebaskan kita ketika kita berseru kepadanya, dan kita akan memuliakan dan meninggi dan mengagungkan Tuhan. Jadi karena dia telah membebaskan dan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi yang terpenting, saudaraku, bawalah masalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan telah offer kita, saudaraku, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat. Jadi Tuhan telah mengajak kita, saudaraku, mengajak orang percaya ini datang kepadanya. Ketika kamu merasa diri kamu itu letih lesu, ketika kamu merasa diri kamu itu dalam beban berat, datanglah kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang seterusnya kedua, saudaraku, ialah ingat bahwa Tuhan mengambil berat terhadap kita. Tuhan mengambil berat terhadap kita, terhadap engkau dan saya, saudaraku. Jangan mengatakan aku ini keseorangan. Jangan mengatakan aku ini tidak ada apa-apa. Semua orang tidak suka dengan saya. Saya tidak pandai, saya jelek, saya tidak handsome. Seperti Pastor Billy. Ya, tidak, saudaraku. Saya tidak cantik. Perut saya buncit, orang slim, six pack. Tak ada guna, malu bah. Hello bro, sis. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak melihat diri dia tidak sempurna.
Ingat saudaraku bahwa Tuhan mengambil berat terhadap kita. Tuhan mengambil berat terhadap kamu. Tuhan mengambil berat terhadap saya. Tuhan mengambil berat terhadap semua kita. Makanya saudaraku, bahwa datanglah kepada Tuhan ketika kamu dalam permasalahan apapun, ya, beban apapun, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah 5 ekor burung pipit dijual dengan harga 2 mata uang kecil nilainya, meskipun demikian tidak seekor pun dilupakan oleh Tuhan. Jadi janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Ya. Burung pipit pun tidak dilupakan Tuhan, yang tidak punya harga. Saya rasa kamu tidak mau inang burung pipit, saudaraku. Kamu tidak suka dengan burung pipit. Jangan inang saja, makan burung pipit pun kamu tak mau. Diberi free pun kamu tak perlu bayar. Kenapa? Tak ada harga. Kacau padi saja, kamu bunuh saja, lestik saja. Kita ibaratkan pulut, keparai. Jadi tidak ada harga. Tetapi Tuhan mengambil berat mereka. Tuhan mengambil pandang mereka. Tuhan menjaga mereka. Kalau burung pipit dikasihi Tuhan, kalau burung pipit dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, mengapa Anda risau? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita adalah yang dikasihi Tuhan. Kita telah diberi kuasa dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, anak-anak, saudaraku, artinya kamu itu sangat berharga di mata Tuhan, ya, sangat berharga di mata Tuhan, karena kamu itu telah dikatakan anak-anak Allah. Makanya saudaraku, jangan mengatakan diri kamu itu tidak berharga. Kamu itu harganya luar biasa, tidak bisa dibeli dengan uang ringgit, saudaraku. Ingat itu, saudaraku. Maksud di sini adalah Anda sangat berharga di mata Tuhan. Anda mungkin rasa kesorangan, namun Tuhan mengambil berat terhadap Anda. Biarpun kamu merasa tidak ingin terus hidup, saudaraku, tapi Anda tetap mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu, anakku. Itu janji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 17, saudaraku. Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, Engkau tidak akan menolak hati yang remuk dan sesal. Saudaraku, ingat ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudaraku. Harus ingat. Yang di sana, yang mendengarkan, yang melihat video saya ini, saudaraku, ingat bahwa kamu itu sangat berharga. Dan jangan mengatakan diri kamu itu tidak punya harga. Jangan mengatakan kamu itu jelek. Jangan mengatakan kamu tidak handsome. Jangan mengatakan kamu tidak cantik. Jangan mengatakan, saya ini perbuncit, tidak ada orang suka dengan saya. Hello bro sis, perbuncit itu lebih laku. Ya. Ya, jadi saudaraku, ingat bahwa bagaimanapun bentuk tubuhmu, bagaimanapun warna kulitmu, bagaimanapun warna matamu, hidung memancung ke kempek, ke besar, ke tak peduli, saudaraku. Ingat, Tuhan tidak memandang itu, karena kamu anaknya dan kamu sangat berharga bagi Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan ingin Anda terus hidup karena Dia mengasihi Anda, saudaraku. Tuhan mau kita terus hidup. Bukan hanya hidup secara lahir ya, tetapi terus hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga, saudaraku. Sebab itu Tuhan mengatakan dalam Yohanes ya 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran. Jadi Dia minta kita tinggal bersama dengan Dia, saudaraku. Haleluya. Dan seterusnya, berdoa kepada Tuhan. Di dalam apapun situasi Anda, saudaraku, jangan mengalah. Kunci kekuatan, kunci pelepasan Anda adalah datang kepada Tuhan, yaitu berdoalah kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7,
Lemparkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Tuhan. Lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya saudaraku, datang kepada Tuhan, berdoa, bersujud, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak mampu lagi. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Tuhan membebaskan saya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup melakukan perbuatan yang ajaib bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan mencarinya, saudaraku. Tuhan menjemput kamu untuk meluahkan perasaan dan kekhawatiran Anda secara ikhlas kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa Anda tidak mampu. Anda mau lepas dari permasalahan ini, Anda mau bebas dan Anda mau menang dalam masalah ini. Datang bersujud di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan dapat memberi Anda kesejahteraan dan kekuatan untuk terus hidup dan bertambah. Sebab itu Anda harus datang kepada Tuhan. Sebab itu Anda harus berdoa. Karena Tuhanlah satu-satunya bisa memberikan kekuatan yang baru bagi Anda semua, saudaraku. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Mari kita melihat Filipi, saudaraku ya. Filipi saya. Filipi pasal 4 ayat 6, saudaraku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Sebab itu datanglah kepada Tuhan, saudaraku, dalam apapun keadaanmu. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Bersyukurlah selalu, senangkah, susahkah, bersyukurlah selalu di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan pasti memelihara orang meminta pertolongan Tuhan dengan hati yang ikhlas ya. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 22, saudaraku, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang goyah. Orang benar goyah. Tidak selama-lamanya dibenarkannya orang benar itu goyah. Tidak. Sebab itu datang kepada Tuhan, saudaraku. Maka kamu akan kuat. Kamu akan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, yang terakhir adalah renungkanlah harapanmu di dalam firman Tuhan tentang masa depanmu. Ya, karena masa depanmu, hidupmu, bahagiamu ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Sebab itu jalinlah, hubungkanlah, eratkanlah hubungan kamu dengan Tuhan. Karena di dalam Dialah engkau akan menemukan segala-gala. Dalam Dialah engkau akan menjadi berjaya. Dalam Dialah engkau akan menjadi orang yang kuat, orang yang perkasa. Bukan sekadar kuat fisik, tetapi kuat rohani, saudaraku. Kuat iman, saudaraku. Amin. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Harapan kita yang teguh dan pasti bagaikan sauh kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 di sini, saudaraku, harapan kita teguh dan pasti. Kita mengambil satu perumpamaan kapal. Kapal sauh. Sauh itu kecil, saudaraku. Kapal itu luar biasa besar di dalam air yang berjalan. Tetapi ketika sauh itu dibuang ke dalam dasar lautan, dan ketika dia di sana dia bisa memberhentikan dan kapal itu tidak akan bergerak. Jadi lihat, saudaraku, ketika kita
berpijak di dasar yang benar, di dasar yang luar biasa. Sebesar manapun masalahmu, sebesar manapun tentangan dalam hidupmu, sebesar manapun pada awal yang kamu mengatakan diri kamu itu tidak punya harga, ingat, ketika kamu letakkan dasar kamu itu di dalam dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kamu akan memberhentikan goncangan dalam hidup kamu itu. Amin. Itu yang harus kamu katakan. Harapan itu bukan sekadar mimpi saja, tetapi berdasarkan janji Tuhan untuk menghapuskan segala punca penderitaan kita. Hanya janji Tuhan bisa menghapuskan semua penderitaan dalam hidup kita, saudaraku. Dan yang terakhir yaitu mari kita melihat Wahyu pasal 21 ayat 4 dikatakan Tuhan akan menghapuskan air mata kamu, saudaraku. Amin. Tuhan menghapuskan segala air mata kamu, saudaraku. Tuhan akan menghapuskan air mata saya. Haleluya, haleluya. Jadi saya sangat bahagia sekarang punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Jadi mari kita berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu sebentar tadi Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan bagi kami Tuhan, untuk kami terus kuat dalam hidup-Mu Tuhan. Sekalipun kami mengatakan diri kami tidak berharga, tetapi kami percaya di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi.